Tidak mungkin, ya. Wa anna al-'abda la yastati'ul masyiah illa bi masyiatillah. Dan bahwa hamba itu tidak akan mampu untuk menghendaki kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang manusia kehendaki itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Dan ketetapan Allah itu mengalahkan semua kekuatan, mengalahkan semua daya dan kekuatan. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, mahma amilta minal asbab wa minal umur idza lam yuqaddirillahu al-musabbaba fala tanfa'ukal asbab. Ya, bagaimanapun Anda melakukan sebab-sebab, bagaimanapun Anda melakukan perkara-perkara, idza lam yuqaddirillah, apabila Allah tidak mentakdirkan al-musabbab, Allah tidak mentakdirkan hasilnya, akibatnya, ya, fala tanfa'ukal asbab, maka sebab yang kita lakukan itu tidak akan memberi manfaat. Tidak akan memberi manfaat. Ya. Ada orang yang menginginkan, ya, dia mau mobil misalnya. Lalu dia pun melakukan sebab-sebab bagaimana supaya bisa mendapatkan mobil itu. Ya. Apabila Allah tidak mentakdirkan bahwa engkau akan mendapatkan mobil, maka bagaimanapun manusia ini melakukan sebab-sebab, maka itu tidak akan bermanfaat baginya sebab-sebab itu. Ya, tidak akan bermanfaat baginya sebab-sebab itu. Ini yang wajib untuk kita yakini. Bukan berarti bahwa kalau begitu kita tidak perlu berusaha. Ya tidak, Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Allah memerintahkan kita untuk berbuat. Ya, akan tetapi di samping usaha dan upaya yang kita lakukan untuk meraih sesuatu, kita wajib bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa walaupun saya melakukan ini, kalau Allah tidak mentakdirkan, ya itu pasti tidak akan saya raih. Namun kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita meraih apa yang kita inginkan, padahal kita sudah melakukan sebab-sebab, kita wajib untuk bersangka baik kepada Allah. Ya, barangkali Allah tidak menginginkan hal itu untukku, untuk kebaikan diriku. Tidak mungkin Allah menafikan sesuatu, menghalangi seorang hamba dari mendapatkan apa yang diinginkan, ya kecuali Allah menginginkan yang lebih baik untuknya daripada mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Ya, karena belum tentu yang kita inginkan untuk kita raih itu betul-betul baik, ya, bermaslahat untuk dunia dan akhirat kita. Allah tahu barangkali ini akan memudaratkan engkau di dunia, membahayakan engkau di akhirat, maka Allah menghalangi kita padahal kita sudah melakukan sebab-sebab. Ya, maka kita tetap wajib untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meraih apa yang kita inginkan dengan sebab-sebab yang kita lakukan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan apa yang kita dapatkan itu untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul a'mal la tanfa'u idza lam yuqaddirillah idza lam yuqaddirillahu 'azza wa jalla lakan naf'a biha. Dan semua amal-amal itu tidak akan bermanfaat apabila Allah tidak mentakdirkan, ya, untukmu manfaat dari amal-amal yang kita, dengan amal-amal yang kita lakukan itu. Fa anta 'alaika fi'lus sabab. Maka kita ini manusia hanya melakukan sebab. Kita hanya melakukan sebab, wat taufiqu walallah. Namun taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membagi, Allah yang memberikan taufiknya. Fa anta ma'murun bi fi'lil asbab. Ya, namun kita ini diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab. Ya, melakukan sebab, melakukan upaya, usaha untuk meraih setiap apa yang kita inginkan. Ya, namun ya dengan sebab-sebab itu apakah kita betul-betul meraih apa yang kita inginkan, itu tergantung kepada taufik Allah. Ya, makanya di sini perlu juga untuk kita
Ya, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih, ya, mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi di samping usaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu zalimin abada. Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah tidak zalim untuk selamanya. Allah tidak zalim. Ketika kita sudah melakukan sebab-sebab, namun kita tidak meraih apa yang kita inginkan, ya, dengan sebab-sebab yang kita lakukan itu, ya, Allah tidak memberikan kita apa yang kita inginkan, maka Allah tidak zalim. Allah itu tidak zalim. Ya, Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Selamanya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Taqaddasa an kulli su'in wa hain. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersih, Maha suci dari semua bentuk kejelekan dan kebinasaan. Allah tidak hancur. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Dan Allah itu bersih dari setiap aib, cacat, wa syainin, dan kejelekan, keburukan. Kata Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fallahu yaf'alu ma yasha'u minal khair wasyarr." Maka Allah Subhanahu wa taala itu melakukan apa yang Dia inginkan dari kebaikan dan keburukan. Ya, dari kebaikan dan keburukan. Artinya yang buruk menurut perhitungan manusia, tapi bagi Allah itu tidak buruk. Bagi Allah itu tidak jelek. Karena setiap apa yang Allah inginkan di baliknya ada hikmah. Ya, dalam pandangan kita itu jelek tidak baik, tapi di balik, ya, yang kita lihat jelek tidak baik itu ada hikmah yang mulia, yang agung, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mentakdirkan juga yang tidak baik itu hanya menurut ukuran manusia. Ya, itu hanya menurut ukuran manusia. Dan kita tidak boleh, ya, menyandarkan keburukan itu kepada Allah ketika Allah mentakdirkan sebuah keburukan. Tidak boleh, karena Allah berbuat itu selalu dengan hikmah yang agung, selalu dengan, ya, hikmah yang mulia. Wan ni'mah wan niqmah. Dan Allah berbuat apa yang Dia inginkan dari nikmat dan niqmah, nikmat dan hukuman azab. Wa huwa ghairu zalimin li'ibadi. Dan Allah itu tidak zalim kepada hamba-hambanya. Li'annahu yadha'ul asya'a fi mawadhi'iha. Karena Allah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah makna hikmah. Al-hikmah, ya, wad'u syai'i fi mawdhi'iha. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fayadha'u ni'mah wat taufiqa liman yata'ahhalu lidzalik. Maka Allah meletakkan nikmat dan taufik kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkannya. Wa yuharrimu minat taufiqi wa minat ta'ah man la yastahiqqu dzalik. Dan Allah mengharamkan dari taufik dan ketaatan kepada siapa yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan seseorang itu beriman, ya, bukan karena berdasarkan semata-mata pilihan Allah. Allah ini pilih, ini kau beriman, kau beriman, kau beriman. Kau kafir saja, kau kafir. Tidak seperti itu. Ya, Allah itu Maha hikmah. Tidak mungkin Allah menjadikan seorang beriman, mentakdirkan seorang beriman, ya, kecuali karena hamba ini melakukan sebab yang dengannya dia mendapatkan keimanan. Sebagaimana seorang yang Allah takdirkan kafir, tidaklah Allah takdirkan dia kafir kecuali karena dia melakukan sebab, ya, yang kemudian dengan sebab itu Allah mentakdirkan dia untuk kafir. Ya. Jadi ketika seorang diberikan taufik oleh Allah untuk beriman, itu karena dia punya usaha. Ya. Dia menginginkan keimanan, dia berusaha mencari keimanan. Dan ketika keimanan itu datang, dia menyambut keimanan itu, maka Allah takdirkan dia untuk menjadi orang yang beriman. Ada orang yang Allah takdirkan kafir, dia memang tidak mencari keimanan. Dia memang bermasa bodoh dengan dirinya, tidak mau tahu. Ya, bahkan ketika diingatkan, dinasihati, dia berpaling, dia menjauh, bahkan dia mendustakan. Ya, maka Allah takdirkan untuk kekafiran, ya memang pantas karena dia sendiri yang berbuat seperti itu.
Ya. Jadi bukan berarti Allah pilih-pilih itu. Dia pilih oh ini beriman, saya beriman, ini kafir, tidak. Tapi semua karena ada sebab-sebab yang dilakukan oleh hamba itu yang karenanya Allah menjadikan dia beriman, Allah menjadikan dia kafir. Ada sebab yang dilakukan hamba. Ya, makanya di dalam khutbatul hajah ketika Nabi mengatakan may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, yang tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang beri petunjuk. Bukan berarti Allah pilih-pilih, itu tidak. Tapi hamba ini melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah memberikan dia hidayah, dan hamba ini melakukan sebab-sebab yang dengannya Allah menyesatkan dia. Dan Allah yang telah orang yang telah diberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya kecuali kalau Allah menginginkan, dan tertentu dengan sebab-sebab yang dilakukan hamba itu. Dia kalau orang yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ya sebab yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kalau dia bertobat dari kesesatan, dia kembali kepada hak, dia menerima kebenaran, dia menyambut seruan para nabi, seruan ya Allah di dalam Al-Quran, maka Allah memberikan dia hidayah. Jadi ya jangan kita pikir bahwa Allah itu bagi-bagi hidayah begitu saja, tidak. Ya, tidak, tapi memang sebabnya itu dari hamba. Ya kan kita yakini ada hukum sebab dan akibat. Manusia melakukan sebab dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan akibatnya. Allah menetapkan akibatnya. Baik. Wa huwa ghairu zalim, dan Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Ya sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan fulan ke dalam syurga dan fulan ke dalam neraka. Kan disebut dalam hadis, semua sudah ditetapkan, bahkan tempatnya ini di syurga, tempatnya di neraka itu sudah ditetapkan. Tentu tidak begitu saya dipilih oleh Allah. Kalau ente syurga, ente neraka ya. Tidak seperti itu, tapi hamba ini yang melakukan sebab. Ya, yang karena sebab itu Allah menetapkan dia penghuni syurga, dan dengan sebab itu Allah menetapkan dia penghuni neraka. Jadi kita tetap harus berupaya, berusaha, beramal dan berdoa minta syurga kepada Allah dan melakukan amal-amal yang bisa mengantarkan kepada syurga. Ya, jangan kita berpikir seperti ya pikiran sebagian orang. Kan kita ini sudah ditakdirkan surga atau neraka. Kalau kita perlu kita berusaha, tidak perlu kita sholat, tidak puasa. Ya jangan seperti itu. Ya, orang masuk surga tidak mungkin dia masuk surga kalau tidak sholat, kalau dia tidak puasa ya. Kalau dia tidak melakukan kewajiban, tidak akan masuk surga. Ya. Sebagaimana seseorang yang masuk neraka itu disebabkan karena dia tidak sholat, dia tidak melakukan kewajiban, dia kafir kepada Allah. Ya, itu yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Semua ada sebabnya, dan sebabnya itu dilakukan oleh hamba. Ya, sebabnya dilakukan oleh hamba, dan Allah yang menetapkan musababnya, Allah menetapkan akibatnya. Ya. Jadi ini jangan kita salah paham tentang masalah takdir. Ya. Allah mentakdirkan itu hanya berdasarkan ilmunya. Allah menciptakan hamba ini. Ya, ketika Allah ciptakan, Allah tahu apa yang dilakukan hamba ini. Ya, dan kemana nanti dia ditempatkan oleh Allah, di syurga atau neraka, Allah sudah tahu. Makanya Allah takdirkan berdasarkan ilmu. Ya. Jadi karena Allah hamba ini melakukan sebab-sebab sehingga dia masuk ke dalam syurga, itu Allah tahu. Oleh Allah menginginkan, Allah mencatat, dan Allah menciptakan itu terjadi. Ini kan tahapan terjadinya takdir, ya, itu wajib untuk kita ketahui. Jadi 4 tahapan terjadi takdir, ya sudah sering kita sampaikan. Jadi Allah itu tidak zalim, ya. Fala yu'adzab al-muti' al-salih. Ya, fala yu'adzibul muti' as-salih, maka Allah tidak mengazab orang yang taat dan saleh. Wala yusibul 'asi 'ala ma'siyatih. Dan Allah tidak memberi pahala kebaikan kepada orang yang bermaksiat atas maksiat yang dikerjakannya. Ya. Fallahu subhanahu al-kamil fi dzatih. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sempurna dalam zatnya. Wal kamilu fi asma'i wa sifatih. Dan Allah sempurna dalam nama-nama dan sifatnya. Wal kamilu fi af'alihi wa khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sempurna dalam perbuatan-perbuatannya dan dalam ciptaannya. Ya, Allah sempurna dalam segala hal.
sempurna zatnya, sempurna nama dan sifatnya, ya sempurna perbuatannya, sempurna ya ciptaannya, ya sempurna ciptaannya. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya ya tentang apa yang Allah kerjakan, namun mereka manusia itulah yang akan ditanya. Makanya kita manusia ini tidak perlu tanya-tanya ya tentang apa yang Allah lakukan. Ya, kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kenapa sih Allah menciptakan ya surga? Kenapa sih Allah menciptakan kekafiran? Ya tidak perlu kita tanya apa yang Allah kerjakan. Yang wajib kita yakini bahwa apapun yang Allah kerjakan itu pasti ada hikmah, ada kebaikan di baliknya. Tidak mungkin Allah yang melakukan satu murni itu keburukan, tidak ada. Ya, Allah bersih dari hal yang seperti itu. Ya, karena Allah berbuat berdasarkan hikmah. Maka Allah tidak perlu kita tanya. Ya, karena kalaupun kita tahu, itu juga nanti tidak ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Kenapa kau tidak tahu kenapa apa hikmah saya menciptakan iblis misalnya? Allah tidak tanya kita yang seperti itu. Ya. Allah hanya akan tanyakan kepada kita ya karena tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan bertanya kepada kita tentang umur yang Allah berikan, untuk apa kita memanfaatkan umur itu. Ya, Allah akan tanya kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan, untuk apa kita memanfaatkan nikmat itu. Waktu luang, untuk apa waktu luang itu. Ya, kesehatan yang Allah berikan, untuk apa kau memanfaatkan kesehatan itu. Masa muda, untuk apa kau memanfaatkan masa mudamu. Ya. Jadi kita ini hamba nanti akan banyak ditanya oleh Allah. Maka kita harus persiapkan jawaban dari apa yang Allah akan tanyakan kepada kita nanti. Nah, terus di dunia ini kita tidak perlu tanya-tanya Allah. Tidak perlu bertanya kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan ini. Allah tidak perlu ditanya apa yang Allah kerjakan, karena Allah tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang murni keburukan. Ya, jelek itu hanya dalam pandangan dan ukuran manusia saja. Ya, dalam pandangan Allah itu tidak jelek, karena di balik itu Allah menginginkan kebaikan dan hikmah yang sangat agung. Ya. Wa kadzalika la yus'alu subhanahu amma yaf'al. Ya, kata Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, demikian halnya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Li'anna kulla syai'in yaf'aluhu li hikmatin. Karena segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan hikmah. Ada hikmahnya. Ya. Dan tidak apa-apa kita mencari tahu hikmahnya, silahkan. Ya, tapi jangan sampai kita berlebihan di dalam masalah hikmah ini. Ya. Cukup kita yakini bahwa segala sesuatu yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya, selesai. Apa hikmahnya ini, itu tidak wajib untuk kita tahu. Ya, dan tidak perlu kita menghabiskan waktu di situ untuk mencari tahu, tidak perlu. Yakini saja bahwa dalam semua apa yang Allah kerjakan pasti ada hikmah, selesai. Ya, kalaupun kita tahu hikmahnya, ya tanpa bersusah payah, ya kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Ya, tapi jangan sampai kita berlebihan di dalam mencari tahu hikmah ini, ya. Jangan sampai kita melalaikan yang lebih wajib untuk yang wajib untuk kita ketahui hanya untuk menggali hikmah-hikmah tersebut. Ya. Wa waqi'u mawqi'ihi. Karena segala sesuatu Allah kerjakan itu dengan hikmah, wa waqi'u mawqi'ihi, dan ya tepat mengenai sasarannya. Ya. Jadi perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ya. Allah melakukan sesuatu itu tepat. Ya, Allah lakukan dalam hal tersebut. Ya. Tidak pernah meleset dari tempat yang seharusnya. Fa'amal ibad fayusalun. Adapun manusia, mereka akan ditanya oleh Allah. Mereka ditanya, li'annahum yukhti'una, karena mereka itu ya melakukan kesalahan. Wa yad'una al-umura fi ghairi mawdi'iha, dan manusia ini ya kadang melakukan perkara yang bukan pada tempatnya.
Ya, melakukan perkara yang bukan pada tempatnya, zalim, itu namanya zalim. Ya, jadi lawan dari hikmah adalah zalim. Kalau hikmah meletakkan sesuatu pada tempatnya, zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, karena dia meletakkan peribadatan pada sesuatu yang tidak berhak untuk diserahkan peribadatan itu kepadanya. Peribadatan hanya kepada Allah. Ketika diserahkan kepada selain Allah, maka itulah kezaliman, karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman yang paling besar. Fa fi farqun bainal khaliq wal makhluq. Maka di dalamnya ada perbedaan antara pencipta dan makhluk. Ya, wallahu la yaqau fi af'ali khalal. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi dalam perbuatannya itu kekurangan. Dalam perbuatan Allah tidak ada kekurangan, tidak ada cacat. Sempurna semua. Wa ammal 'abdu fa indahu zulmun. Adapun manusia, hamba, maka dia memiliki kezaliman. Padanya ada kezaliman. Ya. Wa hasadun wa kibrun, dalam padanya ada hasad, dengki. Wa kibr, ada kesombongan. Wa indahu umurun taqtadi annahu yukhti fi umuri wa tasarrufatihi. Dan pada manusia hamba itu ada perkara-perkara yang menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan dalam urusan-urusannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, aksi-aksinya, tindakan-tindakannya itu ada kesalahan. Kemudian kata Imam At-Tahawi, fi du'ail ahya wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Dan dalam doanya orang-orang yang hidup dan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang hidup itu bisa bermanfaat untuk mayat orang yang sudah mati. Ya. Kapan doa itu bermanfaat untuk orang yang sudah mati? Kalau orang yang hidup ini berdoa untuk kebaikan orang yang sudah mati itu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ya, wa'fu anhu, maafkanlah kesalahannya ya Allah. Ya, kalau kita doakan, maka doa itu pasti bermanfaat untuk mayit. Demikian pula sedekah. Kalau orang yang hidup ini sedekah, pahalanya untuk orang yang sudah mati, maka itu akan sampai pahalanya. Itu akan sampai dan didapatkan manfaatnya untuk orang yang sudah mati. Ya. Makanya jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, kadang orang itu ya setelah kematian dia bikin acara yang menghabiskan banyak duit, masya Allah. Ya, menghabiskan banyak duit sampai ya puluhan juta kadang. Ya, sampai 10 juta, 15 juta habis-habisan. Bahkan di sebagian tempat kalau ya dia tidak punya uang, maka dia berutang sama orang. Kalau dia ada utang ke bank. Ya, utang ke bank, jangan dimuliakan oleh Allah. Itu ada yang seperti itu. Padahal seandainya uang ini disedekahkan, ya, diwakafkan misalnya ke masjid, maka itu bermanfaat untuk mayit. Ya, itu bermanfaat untuk mayit. Tapi kalau untuk acara-acara kegiatan-kegiatan takziah, ya, yang disalahpahami, yang di dalamnya banyak kemungkaran, ya, maka ini tentu tidak memberi manfaat untuk mayit. Ya, bahkan menyebabkan dosa saja. Ya, karena ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabul mayyit bimaniha alaih. Mayat itu diazab, disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara niyaha yang dilakukan atas dirinya. Apa itu niyaha? Niyaha itu asalnya sebenarnya adalah, ya, kalau ada yang meninggal, ada orang yang melakukan niyaha itu dia menangis sambil teriak-teriak, sambil tarik rambutnya, ya, merobek bajunya, memukul-mukul pipinya, ya, karena dia tidak ridho dengan kematian si fulan, dia tidak ridho. Maka dia teriak histeris, tampar-tampar pipinya, tarik rambutnya, kancing bajunya dilepas, bahkan dirobek bajunya, kantongnya dirobek. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia tidak ridho dengan kematian itu. Itu asalnya niyaha. Dan termasuk niyaha adalah kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah mati, kemudian disiapkan makanan. Ya, ini perkataan sahabat. Kunna nara, kami memandang. Kami, artinya sahabat, kami memandang al-ijtima'u fi ahlil mayyit wa san'at at-ta'am minan niyahah. Kami memandang bahwa kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah mati
dan disiapkan makanan itu termasuk niyahah, termasuk meratap. Yang kata Nabi, yu'adzibul mayyit bimaniha alaih. Mayat itu disiksa gara-gara niyahah yang dilakukan atas dirinya. Makanya seseorang yang tahu, ya, yang sudah tahu bahwa kebiasaan masyarakat kita kalau ada orang yang meninggal, dia takziah seperti itu, ia melakukan niyah seperti kumpul-kumpul siapkan makanan, maka harus diwasiatkan sebelum mati. Tanya memang, nanti kalau saya meninggal jangan begitu. Ya, kalau Anda sudah tahu bahwa kebiasaan masyarakat kita seperti itu, lalu kita tidak wasiatkan sampai kita akhirnya mati, lalu ada orang yang ingin acara untuk kita seperti itu, maka kita akan disiksa. Ya, karena kita sudah tahu itu kebiasaan masyarakat, tapi kita tidak ingatkan. Ya, tapi kalau kita sudah ingatkan, sebelum kita mati, lalu kita mati, orang tetap bikin acara, maka kita insya Allah akan selamat. Akan selamat. Dan takziah yang dianjurkan sebenarnya itu adalah mengucapkan ucapan bela sungkawa kepada orang yang kepada keluarga yang ditinggal itu. Ya, itu dia mengucapkan apa? Ya, wal tasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil. Ya, dan milik Allah apa yang Allah kasih kepada kita. Ya, wal tasbir wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Dan setiap sesuatu yang Allah berikan itu ada batas waktunya Allah ambil itu. Karena kan namanya Allah kasih kita miliknya, ini titipan Allah, pinjaman saja. Kalau sudah minta, ya maka kita harus ridha dengan apa yang Allah sudah titipkan kepada kita. Ya, kita harus ridha. Ya, seperti tukang parkir dititipi motor, ketika orang ambil motornya dia tidak menahan, dia tidak sedih juga, ya silakan diambil motornya. Ya. Wal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dengan musibah ini. Itu yang kita ucapkan. Inilah takziah yang kita ucapkan ketika seseorang meninggal. Ya, maka kita datang kepada keluarganya mengucapkan ucapan bela sungkawa seperti ini. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajal musamma wal tasbir wal tahtasib. Ya tentu kalau dia tidak paham artinya tidak usah kita pakai bahasa Arab. Ya apa gunanya juga dia tidak paham. Ya, kita bahasa Indonesia saja. Ya, sesungguhnya apa yang Allah berikan itu miliknya, apa yang Allah ambil itu miliknya. Semua yang Allah berikan kepada kita itu ada batas waktunya. Ya, ada batas waktunya. Maka bersabarlah. Kalau ambil kita sabar. Ya, kita sabar dan kita harapkan ya pahala dari sisi Allah dengan apa yang Allah ambil dari kita, dari sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai itu. Baik, jadi seandainya biaya puluhan juta ini, ya belum lagi biaya tenda, biaya kursi-kursi, ya panggil lagi orang mengaji, ya kemudian apalagi bikin kue, bikin ini 3 hari, ya bahkan 100 harinya, 40 harinya diulang, kemudian 100 harinya sampai 1000 harinya, ya perkara-perkara yang Nabi tidak pernah contohkan jemaah. Ya, begitu sayangnya Nabi kepada Aisyah, kepada Khadijah. Ketika meninggal Khadijah, Nabi tidak pernah kumpulkan orang 3 hari, kasih makan orang. Nabi tidak pernah merayakan 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Setiap tahunnya tidak pernah Nabi rayakan. Orang-orang yang Nabi cintai. Ya. Tapi sekarang ini ya kita ini kalau menguburkan orang, menguburkan tanpa dibikinkan acara seperti menguburkan kucing katanya. Ya. Kalau begitu Nabi mengubur orang-orang yang dicintainya, Hamzah, mengubur Khadijah dan sahabat saya yang lain. Nabi mengubur mereka seperti kucing. Berarti dia ini menghina Nabi SAW. Bukan karena kita melakukan seperti apa yang dicontohkan Nabi. Iya. Kenapa kita tidak melakukan acara 3 hari, 40 hari itu? Karena Nabi tidak contohkan. Kalau kau juga ingin kita melakukan, datangkan ya petunjuk dari Nabi SAW bahwa Nabi melakukan hal itu. Ya, Nabi kumpulkan sahabatnya di hari ke-40 meninggalnya Khadijah, hari 40 meninggalnya Hamzah, orang yang sangat beliau cintai. Ya, kumpulkan sahabatnya, kasih makan, kemudian dibacakan doa-doa tertentu seperti yang dibacakan orang-orang yang melakukan tahlilan itu. Datangkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti Nabi tidak pernah kerjakan. Karena tidak mungkin sesuatu
dilakukan oleh Nabi terang-terangan itu tidak ada sahabat yang meriwayatkannya. Ya, pasti ada riwayatnya dari sahabat. Sahabat menceritakan, apalagi kalau sesuatu yang berulang. Ya, apalagi sesuatu yang berulang. Ya. Nabi SAW itu ditinggal mati istrinya Khadijah. Ya, ketika beliau 10 tahun, kalau tidak salah 10 tahun, 9 tahun setelah beliau diangkat sebagai Nabi. Berarti berapa tahun itu? 13 tahun, 14 tahun. Ya, sampai beliau wafat, itu Nabi tidak pernah tiap tahun membuat acara haulnya Khadijah. Ada istri beliau yang sangat beliau cintai. Ya, tidak pernah membuat 40 harinya, 1000 hari, tidak pernah. Maksudnya kalau kita tanya orang yang berbuat seperti itu, tidak ada keterangannya dari Nabi, tidak ada. Ya, hanya adat kebiasaan saja. Ya, adat kebiasaan saja. Tapi dikait-kaitkan dengan agama. Ya, sampai dianggap seperti menguburkan kucing. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baik. Kata Ma'ala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi mas'alatun fiqhiyatun. Ini adalah masalah fikih. Walaha ta'alluqun bil aqidah. Dan masalah ini itu ada hubungannya dengan masalah akidah. Ya, karena tidak mungkin disebutkan dalam kitab akidah kecuali karena ya itu memang ada hubungannya dengan masalah i'tiqadiyah, dengan masalah akidah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu meninggal, inqata amaluhu illa min thalathin, maka telah terputuslah amalnya kecuali 3 saja. Ya. Jadi tidak ada lagi saluran pahala untuk dia kecuali 3. Ya, sedekatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah. Itu sedekah yang dia keluarkan ketika dia masih hidup. Ya, ketika dia masih hidup, ya. Dan sedekah ini tetap ya bermanfaat untuknya sampai setelah dia mati. Ya, seperti wakaf. Ya, dia mewakafkan masjid. Maka selama masjid ini memanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir. Ya, dia wakafkan misalnya Al-Quran. Ya, maka selama Al-Quran dibaca, maka akan mengalir pahala sampai dia mati. Bahkan kalau Al-Quran ini ya dia belikan seseorang Al-Quran, lalu Al-Quran ini dihafal oleh seorang, ya maka setiap orang ini baca ya hafalannya yang dia hafal dari mushaf yang disedekahkan oleh sebulan, yang diwakafkan oleh sebulan, maka terus pahalanya sampai mati dia dapatkan. Iya. Ya, bukan berarti juga kita ini kemudian minta-minta ke sana kemari ya untuk minta mushaf, ya tidak perlu. Ya kalau kita tahu keutamaan ya menyedekahkan mushaf, ya kita sedekah, tidak perlu kita minta-minta sama orang. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, ya. Ilmu yang dimanfaati, ilmu yang diajarkan kepada anaknya, pada tetangganya, kepada orang lain. Kemudian orang itu memanfaatkan ilmu itu. Ya, maka selama ilmu itu diamalkan, itu bermanfaat untuk orang yang mengajarkannya. Aw waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan untuk dia, yang berdoa untuk bapaknya. Ya, yang berdoa untuk dirinya. Ya, maka di sini ada isyarat untuk ya kita bagaimana berusaha melahirkan ya anak-anak yang soleh. Karena anak yang soleh lah yang bisa diharapkan untuk mendoakan orang tuanya. Ya, ada pun anak yang tidak soleh, ya kita susah untuk mengharapkan dia bisa mendoakan ya kedua orang tuanya. Karena mendoakan dirinya saja tidak pernah, apalagi mendoakan orang tuanya. Fal abdu yang qati'u amaluhu bi mautih, maka hamba itu terputus amalnya dengan kematiannya. Illa ma tasabbaba fi baqaihi ba'da mautih, kecuali apa yang telah dia lakukan yang mengakibatkan pahalanya tetap mengalir untuk dia setelah kematiannya. Mithlu sadaqah al-jariyah, seperti sedekah jariyah. Ya, kawaqfi masjidin,
seperti dia mewakafkan masjid, apakah wakaf tanahnya atau wakafkan duitnya untuk bangun masjid ya, atau mewakafkan semennya, mewakafkan batu batanya, mewakafkan kerikilnya ya. Selama dimanfaatkan, maka insyaallah terus mengalir pahalanya. Au madrasatin yudrasu fiha, atau madrasah sekolah yang dipakai untuk belajar di dalamnya. Ya tentu belajar ilmu din, ilmu yang bermanfaat. Famadama naf'uha fa ajruha yajri madama hadzal waqf yantafi'u bih. Maka selama yang dia wakafkan itu adalah bermanfaat. Selama bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Ya seperti disebutkan, ada kalau dia wakafkan sesuatu yang digunakan untuk bermaksiat, ya dia wakafkan gitarnya, ya dia wakafkan gitar untuk orang, dia wakafkan gendang, seruling, ya dia wakafkan alat-alat yang alat ini hanya bisa dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka sampai mati dia juga akan mendapatkan dosa. Selama gitar itu dipakai, ya maka dia akan menanggung dosanya. Maka fabana manafwa selama apa yang dia wakafkan itu memang bermanfaat, ya fa ajruha yajri, maka pahalanya terus mengalir madama hadzal waqf yantafi'u bih, selama yang dia wakafkan ini itu dimanfaatkan. Jadi walaupun bermanfaat, kalau sudah tidak dimanfaatkan maka akan terputus juga. Dia wakafkan misalnya mushaf, ya wakaf mushaf, tapi mushafnya tidak pernah dipakai, ya tinggal saya terus, ya maka tentu pahalanya tidak jalan karena tidak dimanfaatkan. Ya makanya kita mewakafkan mushaf, ya itu tidak boleh wakaf ke masjid. Kadang-kadang masjid tinggal saya berdebu sampai rusak dibuang, ya. Tapi kita wakafkan kepada orang yang kita tahu memang dia sering membaca Al-Quran, sering baca kitab, kebaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka mereka lah yang kita berikan mushaf. Maka selama kalau dia hafal satu juz dari mushaf itu kemudian rusak, masya Allah ya, satu juz ini yang kita pegang nanti. Ya. Dia pula kalau dia wakafkan bangun sekolah, ya kalau sekolahnya ini sekolah manfaat, tapi kalau sekolahnya tidak dimanfaatkan, kosong melompong saja, bangunannya habis hancur, ya kan banyak seperti Jakarta banyak seperti ini. Ya. Jadi saya yayasan mereka dapatkan sumbangan bikin sekolah yang sudah mati, ya tidak ada lagi. Ya, tidak dimanfaatkan. Au ilmin atau ilmu. Kayaknya waktunya sudah masuk ya. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.